Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi, memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman, mohon ini disimak betul-betul, karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama, atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Oke, mohon maaf ya, saya boleh minum dulu Mbak Reza? Karena mungkin saya terlalu bersemangat ya. Bersemangat. Baik Bapak, buat Bapak Ibu yang di luar sana atau yang sedang memperhatikan kami di YouTube, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami atau link yang sudah disediakan oleh admin. Monggo, sampun Bapak, Mas. Sampun. Oke, baik. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, siap. Jadi agak bersemangat ya, tapi maksud saya begini, kalau saya bersemangat begini, teman-teman segera daftar gitu. Supaya apa? Supaya kami nggak, kalau di bahasa akhirnya nanti kita nggak bingung pada waktu verifikasi. Ya, verifikatornya nggak banyak, tapi kalau pelamar ternyata bottleneck di hari-hari akhir, itu tentu jadi kendala begitu. Dan kami tidak menjamin bahwa sistem itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin. Kalau nanti tiba-tiba di tengah nggak bisa daftar, bingung lagi gitu ya. Jadi segeralah mendaftar. Ya, saya ulangi bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama, bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar, gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang ya, Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes, belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP, sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2, saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia, gitu ya. Tuh. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari PTT Madura. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja jika pelamar tidak lulus dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, bukannya langsung diangkat? Bagaimana Mas? Bisa dijawab? Oke. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja? Kalau pelamar nggak lulus dapat dipertimbangkan jadi paruh waktu, bukan langsung diangkat. Gini, ketentuan berkaitan dengan paruh waktu dan lain-lain itu Bapak Ibu ini dibahas di banyak kesempatan. Namun secara kebijakan itu memang hanya ada ketentuan dipertimbangkan. Karena untuk dapat diangkat menjadi paruh waktu itu banyak hal. Salah satunya adalah yang paling dominan itu adalah tersedianya anggaran untuk penggajian. Ya, anggaran untuk penggajian. Sehingga tidak ada yang namanya langsung otomatis, tidak ada. Ya, kalau kita ngomong langsung otomatis mestinya semuanya aja jadi paruh waktu, nggak usah ikut seleksi, nggak usah daftar segala macam. Sehingga di dalam proses ini nanti ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu juga ikuti, termasuk tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan, termasuk koordinasi dengan Kemenpan, koordinasi dengan BKN, di level internal Pemprov Jatim harus koordinasi dengan BPKAD, minta petunjuk Bapak Sekda sebagai TAPD dan lain-lain. Artinya tidak ada yang
langsung diangkat secara otomatis, melainkan dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi syarat ketentuan yang paling utama adalah dia melamar, dia lolos administrasi, dia datang ke tempat seleksi, begitu ya. Sehingga kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kami ini setiap hari mendoakan Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu melamar, Bapak Ibu lolos administrasi, kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk datang ke tempat seleksi. Kita masih belum simulasikan kalau orangnya lolos administrasi, ternyata begitu ya, waktu tesnya ada, jadwalnya ada, yang bersangkutan saatnya melahirkan misalkan, atau yang bersangkutan saat itu mungkin diberikan cobaan sakit dan lain hal. Nah, ini juga masuk dalam hal strategi, sehingga kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu duduk di tempat seleksi. Karena itulah hal besar yang nanti akan kita upayakan, sehingga Bapak Ibu masuk di dalam skema besar ke depan berikutnya, yaitu di skema paruh waktu gitu. Itu ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab nggih. Berarti tidak diangkat langsung, melainkan menunggu sistematikanya. Ya.